Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mavinda Nurisa Cuitasari, kelas 12 MIPA 2, nomor absen 20, SNAN 1 Tempet. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Soekarno. Selamat menyaksikan. Soekarno merupakan salah satu proklamator Indonesia yang lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya dan meninggal pada 21 Juni 1970 di Jakarta pada usia 69 tahun. Soekarno merupakan anak dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Meskipun lahir dari keturunan bangsawan dari pihak ayah dan ibunya, namun tidak menjamin kehidupan Soekarno berkecukupan. Meskipun hidup dalam kemiskinan, namun sang ayah yang seorang guru terus mengembangkan Soekarno, sehingga Soekarno tumbuh dengan jiwa kepemimpinan, cerdas, cekatan, dan penuh semangat. Sikap seperti itulah yang membuat dirinya bisa bertahan dalam diskriminasi anak-anak Belanda dari sekolah rendah Belanda hingga sekolah menengah Belanda. Sejak Soekarno masuk Hurger School, ia tinggal bersama kawan ayahnya yang merupakan salah satu tokoh nasional sekaligus sang guru bangsa, yaitu Haji Omar Said Tjokroaminoto. Di masa remaja ini pula, jiwa politik Soekarno tumbuh. Perkumpulan yang pertama kali dibuat oleh Soekarno. Tidak lama kemudian dibentuklah Jong Java. Kisah hidup Soekarno kebanyakan dalam penjara atau pembuangan. Di awal perjuangan juga Soekarno terlibat kritik, saling cela dengan Hatta dan tahun demi tahun di pembuangan, hingga pada akhirnya harapan datang ketika Jepang menyerbu Asia Tenggara termasuk Indonesia. Setelah Belanda menyerah terhadap Jepang, pemerintah Jepang mengambil simpati rakyat dengan membebaskan para pemberontak dan para pahlawan termasuk Soekarno. Pada masa pemerintahan Jepang, Soekarno menjadi orang kepercayaan Jepang. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan terhadap Indonesia. Hingga pada akhirnya pasukan sekutu menyerang Nagasaki dan Hiroshima dengan bom atom pada 7 dan 9 Agustus 1945. Pada masa vakum ini, Soekarno dan para pejuang revolusi mengambil tindakan tegas untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan pemuda dan golongan tua, sampai terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh golongan muda terhadap Soekarno dan Hatta, untuk kemudian mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan, hingga terjadilah kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua. Pada akhirnya pada Jumat 17 Agustus 1945, bertempat yang awalnya di lapangan Ikada karena alasan keamanan diubah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pernyataan proklamasi yang diketik oleh Sayuti Meli dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. No matter what I do, I'd find a way. But this just has me stressing way too much.